Assalamualaikum. Inilah kami dengan segalanya dari kumpulan tak istimewa dalam ruang penuh kabut. Pertunjukan tetap berlanjut. Di sini bersama Teater Rongsokan dalam serial Calitra #Ruang Kabut. Semoga ternikmati. Yang belum subscribe, kami persilahkan like jika Anda suka dan komen bagi yang mampu. Juga bagikan untuk yang membutuhkan. Kemarau, karya Andrea Hirata. Barangkali karena hawa panas yang tak mau menguap dari kamar-kamar sempit yang dimuati 7 anak. Barangkali lantaran mertua makin cerewet karena gerah. Barangkali karena musim kemarau terlalu berkepanjangan. Kampung kami menjadi sangat tidak enak setelah bulan Maret sampai September. Tak ada yang betah di rumah. Dan makin menyusahkan karena tak ada hiburan di luar. Ada kalanya biduanita organ tunggal meliuk-liuk seperti belut sawah di atas panggung, berhias pelepah kelapa di pinggir pantai, lebih menyanyikan maksiat daripada lagu. Tapi itu hanya lama-lama sekali. Pun kalau harga timah sedang bagus, yang amat jarang bagus. Tak ada galeri seni, gedung bioskop, kafe-kafe, atau pusat perbelanjaan untuk dikunjungi. Yang sedikit menarik perhatian, hanya sebuah jam besar di tengah kota. Dan jam itu sudah rusak selama 46 tahun. Jarum pendeknya ngerem mendadak di angka 5. Jarum panjangnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan angka 12. Jarum detik telah minggat dengan perempuan lain. Tak tahu kemana. Melihat jam itu, sejak kecil aku punya firasat bahwa jika nanti dunia kiamat, kejadiannya akan tepat pukul 5. Penarik perhatian lainnya adalah 2 buah patung, juga di tengah kota. Patung pertama berupa seekor buaya yang sedang melilit sebilah parang. Besar, tingginya mungkin 6 meter. Sejak kecil pula, aku telah berusaha mencerna makna filosofis patung itu. Tetapi selalu gagal. Aku hanya bisa menduga-duga buaya adalah perlambang lelaki hidung belang. Maka semua lelaki pembuat parang patutlah dicurigai. Patung satunya lagi juga besar dan tinggi. Adalah patung para pejuang kemerdekaan tahun 45. Lengkap dengan senapan dan bambu runcing, mereka mengacungkan tinju dengan geram, siap menyikat Belanda. Juga, sejak kecil aku bertanya-tanya, mengapa pematung membuat kepala patung-patung itu secara anatomi sangat besar? Baru belakangan ku tahu jawabannya, yaitu di depan patung itu kini dipasang papan reklame, dan di situ para politisi sering berbusa-busa membanggakan program-program mereka. Maka tampaklah kini para pejuang 45 itu seperti ingin menonjok mereka. Jika ingin tahu definisi dari visi seorang seniman, patung itu memberi contoh yang sangat pas. Jam besar, patung pejuang 45, dan papan reklame itu ada kalanya bagiku tampak bak panggung parodi.
Ada kalanya bak wangsit dan ada kalanya bak segitiga Bermuda yang menyimpan misteri politik republik ini. Namun, tak pernah kami risaukan semua itu. Sebab kami punya sebuah museum. Dan museum kami adalah museum yang paling hebat di dunia ini. Tak ada yang bisa menandinginya. Sebab ia museum sekaligus kebun binatang. Baiklah, mari bicara soal museum. Di sana ada sebuah ruangan yang jika dimasuki harus membuka sandal dan mengucapkan Assalamualaikum demi menghormati tombak-tombak karatan peninggalan para hulu balang antah barantah. Uang kecil yang dapat diselipkan ke dalam kotak di samping tombak-tombak itu dapat menyebabkan pandermanya awet muda dan enteng jodoh. Anak-anak yang tak sengaja menunjuk tombak itu harus menghisap telunjuknya agar tidak kualat. Dari jendela museum, istimewa sekali. Tampak hewan-hewan berkeliaran, itulah kebun binatang kami. Setiap minggu, tempat itu dipenuhi orang-orang yang ingin melihat kijang yang saking wudhunya sudah tampak serupa kambing. Ada pula unta gaek yang menderita sakit batuk kering stadium 4. Setiap kali dia batuk, nyawanya seperti mau copot. Ada zebra jompo yang hanya memandang ke satu jurusan saja. Tak paham aku apa yang tengah berkecamuk di dalam kalbunya. Ada orang utan uzur yang sudah ompong dan tampak terang-terangan menapsui bebek-bebek gendut di kolam butek sebelah sana. Tak ada malu sama sekali. Lalu ada singa tua kurapan bermata sendu, macam penyanyi dangdut. Singa itu sepertinya sangat benci pada hidupnya sendiri. Mereka muak melihat orang-orang udik yang menonton mereka di dalam kandang. Mereka dihibahkan ke kampung kami karena telah afkir dari sebuah kebun binatang di Jawa, di mana mereka dianggap tidak seksi lagi. Namun, seperti segala sesuatu yang selalu kami terima apa adanya, seperti segala sesuatu yang tak pernah berubah di kampung kami, makhluk-makhluk hidup segan mati tak mau itu selalu punya tempat di dalam kebun binatang kami, di dalam hati kami. Hewan-hewan itu menguap sepanjang hari. Mereka hanya seekor saja dari jenisnya masing-masing. Jadi mereka adalah pejantan bujang lapuk seumur-umur. Sungguh mengerikan hidup ini kadang-kadang. Mau kemana kau bujang? Sapa penjual tebu yang berteduh di bawah patung pejuang 45 itu. Malas aku menjawabnya. Karena ia selalu menanyakan hal yang sama padaku setiap kali aku melintas di situ. Dan karena aku terpana menatap propaganda yang dikeluarkan para politisi di papan reklame itu. Megah bertalu-talu tentang perubahan-perubahan yang akan mereka buat. Tanpa mereka sadari, mata nanar mereka yang penuh optimisme tengah menatap jam besar yang telah rusak selama 46 tahun itu. Tanpa mereka sadari, para pejuang 45 mengacungkan tinjunya pada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Jika kemarau makin menggelegak, aku menyingkir dan duduk melamun di belai angin di sebuah kapal keruk yang termangu-mangu di sana. Kapal itu hanya tinggal segunung besi rongsokan. Mesin besar nan dikdaya dulu selalu dikagumi anak-anak Melayu. Ketika maskapai timah masih berjaya, jumlahnya puluhan. Mereka mengepung kampung, menderu siang dan malam, mengorek isi bumi untuk meraup timah. Kini, satu-satunya yang tertinggal, tempatku melamunkan nasib ini, teronggok seperti fosil dinosaurus. Kapal keruk
pernah menjadi pendendang irama hidup kami, bagian penting dalam budaya kami. Karena semua lelaki angkatan kerja bekerja bergantian selama 24 jam. Tak akan pernah kulupa, setiap pukul 2 pagi, truk pengangkut buruh kapal keruk menjemput ayahku. Kudengar suara klakson. Ayah keluar rumah di pagi buta itu, sambil menenteng rantang bekal makanan dari ibu. Jika melihatku terbangun, ayah kembali untuk mengusap rambutku dan tersenyum. Dari dalam rumah, kudengar ayah mengucapkan salam pada kawan-kawan kerjanya yang telah berdesakan di dalam bak truk. Kawan-kawan kerjanya itu adalah ayah-ayah dari kawan-kawanku. Lalu kudengar gemerincing besi saling beradu. Kemudian truk menggerung meninggalkan rumah. Sering aku minta dibangunkan jika ayah berangkat kerja pukul 2 pagi itu. Karena aku ingin melihat ayah dengan seragam mekaniknya yang penuh wibawa, yang ada tes pen di sakunya, yang berbau sangat lelaki. Ayah melangkah tangkas sambil menyandang ransel berisi tang, ragum, dan sekeluarga kunci Inggris. Kunci-kunci baja itu jika dibariskan akan membentuk segitiga yang sangat hebat. Kubayangkan tugas-tugas yang berat diemban oleh bapak kunci yang paling besar, dan tugas-tugas sepele adalah bagian anak-anaknya. Aku senang melihat ayah melompat ke dalam bak truk. Dia, pria yang gagah itu, penguasa 9 kunci Inggris anak beranak itu, adalah ayahku. Begitu kata hatiku. Lalu aku tidur lagi sambil tersenyum. 10 tahun telah hangus sejak terakhir aku melamun di rongsokan kapal keruk itu. Jam besar di tengah kota tepat menunjukkan pukul 5 saat ku tinggalkan kampungku dulu. Musim kemarau waktu itu. Sekarang ketika aku kembali pulang, jam besar itu masih saja menunjukkan waktu pukul 5 dan musim masih kemarau. Mau kemana kau bujang? Sapa penjual tebu waktu aku melintas dekat patung pejuang 45. 10 tahun telah lewat. Apa dia tak punya pertanyaan lain? Malas aku menjawabnya. Lagi pula, aku tengah terpana menatap propaganda para politisi di papan reklame itu. Silih berganti mereka telah merajai papan itu. Periode demi periode mereka telah berkuasa. Silih berganti mereka telah berkoar soal perubahan-perubahan yang akan mereka buat. Namun, jam besar yang berada tepat di depan hidung mereka telah rusak selama 56 tahun. Tetap rusak selama 56 tahun. Dan para pejuang 45 tetap mengacungkan tinjunya pada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Aku melenggang pergi, tapi sungguh merana. Sampai di sana, yang kutemui hanya semilir angin dan riak-riak halus gelombang. Bangkai kapal keruk itu lenyap, macam telah disulap seorang ilusionis. Aku kembali pada penjual tebu. Aku bertanya, "Pak Ci, kemana perginya kapal teruk itu?" "Sudah dipotong-potong menjadi besi kiloan," jawabnya acuh tak acuh sambil mengunyah tebunya yang tak laku. Aku terenyak. Sirna sudah kenangan manis itu. Lenyap sudah kebanggaan masa kecil itu. Hapus sudah kebudayaan itu. Di kampung kami, arkeologi industri telah dilanda tsunami. Saat itu, rasanya ingin aku membanjat patung itu dan bergabung dengan para pejuang 45. Namun itu tak kulakukan. Karena aku telah terlambat untuk pulang. Sudah sore. Kulihat jam besar itu sudah pukul 5.
Musim masih kemarau saat aku kembali ke Jakarta dan hidup berlangsung seperti biasa. Suatu malam aku terjaga pukul 2 pagi waktu itu. Lalu seakan ku dengar suara klakson mobil truk dan menguar suara orang-orang mengucapkan salam. Kemudian ku dengar gemerincing besi saling beradu. Kulihat keluar jendela seorang lelaki berkelabat dengan seragam mekaniknya yang hebat. Lalu truk menggerung, pelan-pelan meninggalkan rumah. Aku termangu. Kerinduan pada ayah menjadi tak tertanggungkan. Mei 2010. Diadaptasi dari salah satu bab dalam novel Padang Bulan dan kisah-kisah dari negeri Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Semoga Tuhan memberi nikmat pada kita dengan cerita yang baru berlalu dan juga cerita-cerita selanjutnya. Tetap setia. Terima kasih. Dibuang bukan berarti terbuang.